Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita mau mulai pembelajaran kita. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Apakah kalian dari rumah tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Apakah kalian semuanya sehat? Sehat, Bu. Nah, kalau semuanya sehat, Ibu akan mengecekkan kehadiran kalian. Nah, Ibu akan panggil nama kalian, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Nah, kita absen. Aida Fitria, hadir, Bu. Alpandri, hadir, Bu. Alpianur, berarti nggak hadir. Hadir, Bu. Ya. Ananda Rizkia Putri, hadir. Misda, hadir, Bu. Nur Alisa, hadir, Bu. Priskila Nadia Dewi, hadir, Bu. Putri Parwati, hadir, Bu. Rasya Gustiawan, hadir, Bu. Regija Alparo, hadir. Siti Sarah, hadir, Bu. Princess, hadir, Bu. Ya, semuanya hadir. Tapi tadi satu temannya yang tidak hadir. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena sakit. Nah, sekarang kita sebelum mulai pembelajarannya kita berdoa dulu. Nah, untuk doanya Ibu minta, siapa tadi namanya yang Ibu minta tadi? Lupa Ibu. Nadia, ya. Ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua, 1, 2, 3, siang berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Bimbinglah kami agar kami bisa menjadi anak yang pintar, berbakti pada orang tua dan juga pada guru. Amin. Ya sudah, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajarannya, kita akan menyanyikan lagu wajib, judulnya Garuda Pancasila. Berdiri semua. Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Nah, sekarang kita ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu pada saat Ibu menjelaskan pelajarannya nanti, Ibu minta kalian jangan ribut.
Nah, kalau sudah, kita bisa melanjutkan ke pembelajaran. Pelajaran sebelumnya belajar tentang ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu ciri makhluk hidup? Ciri makhluk hidup ada berapa? Tadi kalian jawab makhluk hidupnya ada 3. Yang pertama apa? Manusia. Kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, kalau begitu kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Sekarang kita ingin melanjutkan pembelajarannya itu tentang makhluk hidup, tentang siklus makhluk hidup, yaitu metamorfosis. Nah, siapa yang tahu hewan kupu-kupu? Angkat tangan. Iya, mungkin sudah tahu semua hewan kupu-kupunya. Kupu-kupu, ada enggak di sini kupu-kupunya? Iya, ada di papan tulis atau ditempel di dekat papan tulis. Itu ada kupu-kupu. Nah, proses dari kupu-kupu itu siapa yang tahu? Oh, tidak tahu. Berarti Ibu menjelaskan proses dari kupu-kupu itu tadi. Nah, kupu-kupu itu adalah hewan metamorfosis yang sempurna. Nah, di dalam metamorfosis itu ada dua apa? Ada dua macam, yaitu yang pertama sempurna dan tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis yang sempurna apa? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Yang tidak sempurna? Iya, belalang. Nah, kalau begitu Ibu ada cerita tentang kupu-kupu, yaitu kita akan melihatkan videonya melewati laptop. Siklus hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Siklus hidup yang tahap perubahan bentuknya sangat berbeda sejak telur menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Dari proses metamorfosis kita dapat mengambil hikmah. Yuk kita perhatikan apa perbedaan siklus hidup antara hewan lalat dan kucing berikut ini. Ya, betul, lalat mengalami metamorfosis sedangkan kucing tidak mengalami metamorfosis. Ibu guru akan menampilkan beberapa gambar siklus hidup hewan. Apakah siklus hidup ikan dan kakap mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis capung mengalami 3 tahapan, yakni telur, nimfa, dan capung dewasa. Capung dewasa disebut juga imago. Nah, anak-anak, yuk kita perhatikan metamorfosis capung berikut ini. Apakah metamorfosis yang dialami oleh capung jenisnya metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Siklus hidup capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena siklus hidup capung mengalami 3 tahap. Yang pertama telur, kedua nimfa, dan capung dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa. Dari tayangan video yang kita saksikan bersama, siklus hidup capung tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Kalian perhatikan metamorfosis nyamuk mengalami tahap pupa. Nyamuk sering bertelur di air yang jernih. Telur nyamuk yang menetas
menjadi jentik-jentik yang tumbuh pada perairan jernih. Jentik-jentik nyamuk mudah dimangsa oleh ikan-ikan kecil. Ini adalah gambar telur nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan berubah fase membentuk kepompong. Setelah struktur tubuh nyamuk sempurna, maka ia akan keluar dari kepompong. Nyamuk dewasa akan terbang dan mengisap darah sebagai sumber makanan. Perhatikan siklus hidup ayam. Apakah daur hidup ayam mengalami proses metamorfosis? Apakah persamaan dan perbedaan siklus hidup antara hewan kupu-kupu dan kecoa? Coba perhatikan gambar yang ibu guru tayangkan. Metamorfosis dibagi menjadi dua. 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Umumnya terdapat fase kepompong atau pupa. Pada metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna memiliki 4 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, ulat atau larva, pupa, dan imago. Sedangkan hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, nimfa, dan hewan dewasa. Ayo jawab pertanyaan itu. Hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Dari gambar yang ditayangkan, siklus hidup tawon mengalami fase nimfa. Begitu juga dengan siklus hidup jangkrik. Kalian masih ingat bila siklus hidup? Nah, di sini kan ada penjelasan yaitu tentang makhluk hidup atau metamorfosis. Di situ ada kupu-kupu, belalang, nyamuk, kecoa. Nah, di situ penjelasannya sudah kalian lihat di situ dari proses bertelur ataupun ulat, habis itu kepompong, habis itu kupu-kupu. Nah, Telur kepik menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Larva akan melanjutkan fase membentuk kepompong. Setelah struktur tubuh sempurna, maka kepik bersayap akan keluar dari kepompong. Dari tayangan gambar yang ibu guru perlihatkan, coba kalian jawab mana siklus hidup hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. nah sekarang kita akan atau ibu guru mau menjelaskan tentang metamorfosis, yaitu dengan atau hewan yang bernama kupu-kupu. Nah, di sini ada posternya atau gambarnya. Sekarang ibu tempel dulu. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Iya, kelihatan. Nah, ibu tanya dulu. Ini gambarnya apa? Ini? Yang ini? Terakhir? Kupu-kupu. Nah, proses
kupu-kupu betina itu akan meletakkan telurnya pada daun. Nah, atau bagian lain dari tanaman yang nantinya digunakan untuk bahan makanan dari ulatnya tadi. Nah, ulatnya menetes menjadi larva atau kepompong. Nah, metamorfosis kupu-kupu yang selanjutnya ialah larva atau ulat. Pada fase ini, larva adalah ulat mengalami fase yang aktif dan intensif. Nah, untuk menunjang perkembangannya. Nah, perkembangan dari kupu-kupu tadi, yang pertama telur. Yang kedua ulat. Yang ketiga yang kelima iya kupu-kupu. Keempat, maaf salah. Nah, sekarang kita ada ini satunya, gambarnya adalah belalang ini apa? Metamorfosis apa? Tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Nah, lihat. Belalang metamorfosis tidak sempurna. Nah, belalang itu dari apa? Telur. Habis itu nimpa. Yang ketiga belalang besar. Nah, karena belalang itu mengalami 3 tahap, jadi belalangnya itu tidak sempurna karena dia cuma melalui telur, habis itu nimpa itu anak belalang kecil. Nah, sekarang ada perbedaan metamorfosis. Perbedaannya apa? Perbedaannya? Iya, tidak punya kepompong. Nah, sekarang kita lakukan permainan. Ya, kita akan melakukan permainan. Nah, kalau ulat seperti apa? Iya, merayap. Kalau kepompong? Ya. Kupu-kupu? Iya, terbang. Ulat? Kupu-kupu? Kepompong? Ya, silakan kalau mau tertawa, ya tertawa lepas. Karena apa? Karena merasa lucu. Nah, ulat tadi? Iya. Kepompong? Kupu-kupu? Kepompong? Nah, salah. Kepompongnya harus tegap. Nah, sekarang kita sudah,
Sekarang sekali lagi, Ibu ulang. Tadi ada yang salah. Nah, ulat, kupu-kupu, kepompong, ulat, kupu-kupu. Mana suaranya? Iya, suaranya biar jangan ditahan-tahan karena kita kan permainan. Nah, sekali lagi, ulat, kepompong, kupu-kupu. Silakan duduk. Nah, sekarang kita tepuk semangat. Ya, biar kita semangat untuk belajar. Ya. Berdiri. Berdiri. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha ha. Ha ha. Aha, aha, semangat. Iya, silakan duduk. Sekarang, karena Ibu sudah menjelaskan materinya tentang metamorfosis, sekarang kita akan membagikan kelompok. Atau ini tadi ada poster lanjutan dari ini tadi. Ibu suruh kalian untuk menempelkan. Di sini ada kepompong, ada ulat, ada kupu-kupu dan ada telur. Nah, di situ kalian tinggal pasang di mana letak kupu-kupu, telur, kepompong atau ulat. Ini gambarnya apa? Telur. Ini? Iya. Ini? Iya, kepompong. Terakhir? Iya, larva. Atau ulat. Nah, Ibu suruh maju ke depan. Kelompok 1 untuk mewakili 1 orang. Yo, siapa kelompok 1 maju? Siti Sarah. Ini dilepas. Iya, letaknya di mana? Letaknya di mana? Yang pertama tadi apa? Habis itu? Habis itu? Iya. Ya, kalau sudah silakan duduk. Iya, kasih tepuk. Nah, untuk kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Ayo maju. Iya. Dah, terima kasih, tepuk tangan. Dah, silakan duduk. Kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ayo maju. Iya, udah.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini yang terakhir adalah kupu-kupu. Ibu sendiri yang akan pasang Nah, itu sudah kita pasang. Apa betul enggak? Betul. Ya, urutannya. Yang pertama telur, yang kedua, yang ketiga, yang kelima kupu-kupu dewasa. Nah, sekarang kita akan membagikan kelompok. Nah, mulai dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang sebelum kita membagikan kelompoknya atau gunting dikeluarin, ya semuanya dikeluarin alatnya untuk kerja kelompok. Ya, kalau sudah, Ibu akan bagikan coba dengarkan, alat yang kalian bawa itu seperti gunting atau benda tajam yang ada di sekitar kalian, jangan sampai bisa menjadi luka atau hati-hati. Jangan pakai untuk yang tidak kita inginkan. Nah, guntingnya itu untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini di lembar diskusinya Ibu akan menjelaskan yaitu detektif cilik hari ini misi kalian adalah memecahkan misteri siklus hidup 3 hewan. Nah, guntinglah gambar yang ada pada lembar yang sudah disediakan atau ditempelkan ke misalnya siklus hidup kupu-kupu. Nah, kita tempelkan ke siklus hidup kupu-kupu. Yang mana yang kupu-kupu? Habis itu yang belalang dan katak. Nah, di sini kalian menjadi detektif cilik untuk memecahkan permasalahan siklus hidup ada 3 hewan. Nah, tadi hewannya ada 3, kupu-kupu, belalang, katak. Nah, untuk mengerjakan, jangan lupa nama kelompoknya atau kelompoknya kelompok berapa, habis itu nama kelompoknya dan tahapan atau fase-fase dari siklus hidup kupu-kupu. Nah, silahkan kerjakan. Nah, itu sudah kita bagikan lembar jawabannya, sudah Ibu jelaskan, silahkan kerjakan.
Ya, ingat bilang ibu tadi kelompoknya ditulis namanya. Ya, untuk kelompok 1 tadi tentang apa? Iya, kupu-kupu. Kelompok 2? Kelompok 2 apa? Belalang. Kelompok 3? Katak. Nah, nanti kalian gunting. Kalau sudah tulis nama, tulis kelompok, tahapnya. Tahap kupu-kupu itu yang pertama apa? Kelompok 2 lihat yang mana yang belalangnya. Ada yang gunting, nanti ada yang tempelkan, tulis tahapannya itu. Misalnya katak, belalang, kupu-kupu, gunting. Ya, gunting, nanti kalian tempelkan. Ya, gunting kupu-kupunya, tempat kupu-kupunya di mana, telurnya di mana, kepompongnya di mana. Ya, guntingnya hati-hati. Apa? Apa? Ya, tulis nomor 4-nya disambung. Tulis tahapnya, ada berapa tahap. Ya, semuanya bekerja. Gunting.
Iya, digunting. Habis itu yang lain sebagian menempel. Ada yang sudah? Ya, karena masih ada yang belum, kita tunggu temannya yang belum. Nah, nanti ingat, kelompok 1 menjelaskan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kelompok 2, bela? Ya, kelompok 3? Iya, katak. Kita tunggu temannya yang belum selesai dulu.
Ada yang sudah? Iya, kalau sudah, Ibu akan menyuruhkan kalian untuk maju menjelaskan hasil diskusinya tadi. Nah, misalnya kelompok 1 menjelaskan tentang kupu-kupu, kelompok 2 tentang belalang, kelompok 3 tentang katak. Nah, sekarang waktunya kita presentasi. Ya, nanti semuanya maju. Nah, mulai dari kelompok 1 silakan maju. Ya, maju semua bawa. Ingat tadi perkenalan diri kalian, nama kelompoknya. Habis itu menjelaskan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kupu-kupu metamorfosis sempurna si cantik kupu-kupu. Metamorfosis disebut sempurna jika bentuk hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Ada empat tahapan dalam metamorfosis sempurna. Kita lihat contohnya pada kupu-kupu. Nomor 1, berbentuk telur. Dari kupu-kupu metamorfosis sempurna. 1 telur, 2 ulat, 3 kepompong, 4 kupu-kupu dewasa. Metamorfosis yang belalang. 1 ulat, 2 belalang kecil, 3 belalang dewasa. Metamorfosis katak telur, berudu, katak kecil, katak dewasa. Nah, dari kelompok 1 sudah menjelaskan apakah dari kelompok mereka ada yang salah atau benar? Berarti semuanya benar. Nah, kita memberikan apresiasi yaitu tepuk wow. Tepuk wow. Kasih Wei. Keren. Wow. Wow. Keren. Wow.
Sudah, silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kupu-kupu bertahap dengan telur, larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Kodok beruduk, kodok kecil, kodok sedang, dan kodok besar. Setelah memecahkan misteri, dua siklus hidup belalang metamorfosasi tidak sempurna. Telur, belalang, dan belalang dewasa. Ya, kalau sudah, setelah kita mendengar penjelasan atau pengamatan dari kelompok 2 tadi, apakah benar atau tidak penjelasan dari mereka tadi? Ya, benar. Nah, kalau benar kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Keren. Wow. Keren. Hey. Keren. Keren. Hey. Sudah, silakan duduk untuk kelompok 2. Setelah itu, kita lanjutkan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Metamorfosis sempurna ada 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Misteri 1. Siklus hidup kupu-kupu metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, larva, kepompong, kupu-kupu dewasa. Siklus hidup belalang metamorfosis tidak sempurna. Telur, belalang kecil, dan belalang besar. Metamorfosis katak sempurna. Telur, beruduk, katak kecil, katak dewasa. Ya, sudah. Apakah benar dari penjelasan dari kelompok 3? Benar. Iya, kalau benar kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow. Keren. Hey. Silakan duduk kelompok 3. Nah, tadi kelompok kalian masing-masing sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Nah, melalui pengamatan poster dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisiskan tahapan-tahapan dari siklus hidup pada hewan.
Nah, setelah kerja kelompok, peserta didik dapat menciptakan sebuah diagram siklus hidup hewan hasil pengamatannya. Nah, setelah kerja kelompok, peserta didik dapat menciptakan sebuah diagram siklus bentuk siklus hidup hewan hasil pengamatan. Nah, sekarang tadi sudah kita jelaskan yaitu tentang metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang Ibu kasih tugas individu untuk kalian. Ibu sekedar mengingatkan kalian, apakah kalian sudah mengerti atau sudah paham dari penjelasan tadi? Sekarang kita akan bagikan tugasnya. Nah, nanti kalian jawab. Itu bentuk pada hewan paling. Nah, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar soal. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Nah, di situ lihat perubahan bentuk pada hewan selama siklus hidupnya disebut apa? Nah, yang kedua, urutan metamorfosis sempurna yang benar. Nah, yang mana? Nah, tahapan yang hanya ada pada metamorfosis sempurna adalah apa? Ya, dijawab di situ. Gambarlah siklus hidup seekor kupu-kupu. Ada yang sudah? Kalau sudah dikumpul, nanti Ibu akan periksa hasil kalian menjawab soalnya. Sudah semua? Sudah. Iya, dikumpul kalau sudah. Nah, dari hasil kerja kalian tadi, Ibu sudah periksa, sudah melihat. Nah, untuk pekerjaannya, Ibu lihat semuanya hampir bagus. Nah, semuanya paham tentang metamorfosis. Ya. Metamorfosis itu tadi ada berapa? Ya, metamorfosis
sempurna. Ya. Nah, sekarang iya contoh metamorfosis yaitu apa tadi? Kupu-kupu belalang. Ya. Metamorfosis ada yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna adalah kupu-kupu dan yang tidak sempurna adalah belalang. Nah, ada deh sudah ditempel di depan tadi metamorfosis kupu-kupu yang sempurna. Nah, semuanya sudah jelas? Nah, sekarang ini ada kertas untuk membuatkan kesan dari kalian. Nah, untuk menulis, Ibu bagi apa kesan dari kalian tentang pelajaran metamorfosis tadi. Apa kesan kalian tentang metamorfosis? Nah, kalau nanti ada kesalahan dari Ibu menjelaskannya, minggu depan bisa kita akan perbaiki lagi. Nah. Ya, kalau sudah nanti kita tempelkan di depan. Yang sudah tempel? Ya sudah tempel? Nah, sudah semua ditempel hasil kesan dari kalian tadi. Sekarang kita akan simpulkan untuk nah, sekarang kita
simpulkan, yaitu tentang pembelajarannya tadi, yaitu metamorfosis. Nah, untuk metamorfosis, untuk ya, apa itu metamorfosis? Perubahan siklus hidup hewan. Iya, perubahan siklus hidup hewan. Nah, yang kedua, ya, metamorfosis yang kedua. Pertama sempurna, yang kedua tidak sempurna. Iya, metamorfosis yang kedua, yang pertama sempurna dan tidak sempurna. Contohnya yang sempurna apa? Iya, yang tidak sempurna. Iya, belalang. Nah, sekarang kita menjelaskan untuk pelajaran minggu depan. Kita akan belajar yaitu materinya tentang adaptasi hewan. Nah, supaya nanti kalian lebih belajar di rumah. Nah, baik pelajaran hari ini maupun minggu depan. Bersihkan yang ada di atas mejanya, bukunya dimasukin ke dalam tas. Ya, masukin peralatannya ke dalam tas semua. Karena kita mau pulang. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang maju mimpin doa? Aida. Semuanya siap? Siap. Tepuk bola. Siapa itu? Beramas. Duduk yang rapi. Siap berdoa. Let's go. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, silakan duduk, Aida. Nah, sekarang materi kita semuanya sudah selesai. Nah, untuk hari ini kita akan pulang sampai rumah. Ibu pesankan untuk kalian jangan ada bermain di jalan dan jangan ada yang masih keluyuran, tidak pulang sampai rumah. Ya? Ya. Ya, mulai, Ida.